kesempatan kita untuk lebih diri, memberi kesempatan kita untuk introspeksi diri, memberi kesempatan kita untuk lebih dekat dengan sesama dan Tuhannya. Maka hari ini kita diberi kesempatan untuk hari ini tidak dihidupkan oleh Allah. Dan ini bukan suatu kebetulan, saya pikir ini adalah suatu rahmat, di mana kita memang memfasilitasi teman-teman disabilitas, kemudian kita dihadapkan kepada suasana dan kondisi yang kurang. Apakah kita bisa mengatasinya, ataukah kita akan lelah kemudian kita membubarkan diri? Saya membangun satu filosofi pohon Natal. Ketika kita mau menghias pohon Natal, paling ujung Natal kita siapa? Bintang. Untuk aja bintang itu mimpi kita. Kemudian pohon Natal itu ada beberapa tangkai. Dari tangkai-tangkai itu kita bisa mengajak mimpi kita. Dan ketika kita mulai jatuh atau kita mulai tidak punya semangat, apa yang harus kita lakukan? Saya melihat bintang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terlalu sepi, lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke, untuk hari ini sebenarnya kita mohon maaf banget teman-teman, karena ini ada kendala yang di luar prediksi kami. Ada mati lampu sejenak, tapi tidak apa. Karena kita di sini berusaha sebaik mungkin, plan B kita jalankan, jadi acaranya bakalan tetap lancar. Nah, teman-teman, sebelumnya kita kenalan dulu. Nama saya Rizka Rajita. Hari ini akan memandu jalannya acara non kibar batch keberapa? Batch keberapa? Oke. Hari ini saya nggak sendirian, ditemenin sama foundernya non kibar. Boleh tepuk tangan dulu dong. Nah, udah ada yang tahu belum ini siapa? Tahu. Siapa namanya? Brother Moti. Yang di belakang tahu namanya ini siapa? Kenalan dulu kayaknya brother ya. Boleh brother. Kenalan dulu brother. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Gimana kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Tadi kayaknya kita udah mulai ragu. Kenapa? Karena tadi hujan udah mulai turun. Wah, ini teman-teman bakal datang atau enggak ya? Tapi kebiasaan kita sih kalau hujan kita pasrahin aja, karena kegiatan non-kibar meskipun hujan, berkali-kali kita hujan, tapi alhamdulillah peserta selalu mengusahakan untuk datang. Ya, kenapa? Oke, tepuk tangan dulu deh. Teman-teman, kita juga mengapresiasi, kita tidak sendirian. Ya. Saya berterima kasih pada Mas Alfian sebagai JDI, juru bicara isyarat. Jadi teman-teman kalau lihat di sebelah kiri ada teman yang menggerakkan tangannya seperti yang ada di TV, ya. Nah, itu adalah juru bicara isyarat. Insya Allah kita mulai sediakan juru bicara isyarat di setiap event non-kibar, ya teman-teman. Baik, kelanjut terus aja ya. Saya mintain mikrofon dulu. Oke, itu tadi Brother Moti ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, beliau adalah founder utama dari non-kibar.
Akbar. Jadi mulai dari awal sampai sekarang ibaratnya inisiatornya Brother Roti, tapi gak sendiri, yang ditemenin juga sama teman-teman panitia yang cantik yang ganteng. Boleh tepuk tangan dulu dong. Ada gak sih di sini yang kayak punya hasrat, pengen dong aku jadi panitianya Akbar kapan-kapan, ada nggak? Ada ya, boleh nggak Cung? Oke, banyak ya. Ini kira-kira yang mau jadi panitia emang di domisilinya Banyuwangi atau dari luar kota? Banyuwangi ya? Oke, agak susah soalnya kalau kalian jauh di sana, kita butuh kalian di sini soalnya. Tapi nggak apa-apa ya, karena sekarang kan udah ada digital, jadi kita bisa semakin dekat walaupun kita jaraknya jauh-jauh di mata tapi hati ya. Oke, nggak apa-apa. Nah teman-teman, buat yang belum kenal, saya Rizka, dan untuk hari ini seperti yang teman-teman lihat di big banner yang ada di belakang kita, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Siapa lagi kalau bukan teman-teman yang di depan saya ini udah pernah ketemu sama Bang Zul belum sebelumnya? Secara virtual atau secara nyata nih? Nyata? Yang udah ketemu langsung sama Bang Zul, boleh angkat tangan? Oke, yang belum berarti hari ini kesempatannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira nanti teman-teman di sini punya banyak pertanyaan gak sih buat Bang Zul? Punya ya. Hari ini teman-teman juga perlu tahu, kita akan soft launching juga salah satu buku karyanya Bang Zul. Buku pertama yang ditulis sama Bang Zul, dan nanti kalau teman-teman beruntung ada yang bakalan dapat buku itu buat dibawa pulang. Pasti teman-teman pengen ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada sore hari ini di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dalam rangka kegiatan Nomkiber Batch 16. Boleh buka? Sebelumnya yang terhormat Bunda Nuri selaku Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, kemudian ada Miss Solis dan juga Mas Arif. Selamat sore, selamat datang, dan juga Bang Zul pastinya tamu spesial kita pada sore hari ini. Sebelumnya rekan-rekan, kita akan memulai acara pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Untuk itu, kepada hadirin disilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah sesi sambutan. Dan untuk sambutan yang pertama, kita hari ini memiliki pesan spesial dari Kak Angki Yudhistira yang merupakan salah satu staf khusus Presiden Republik Indonesia yang juga merupakan founder dari This Able Enterprise. Hari ini kita akan melihat pesan video dari beliau, tapi dikarenakan hari ini ada kendala teknis,
Mari kita simak bersama-sama melalui pesan audio. Jadi apa ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Angki Yudhistia, staf khusus Presiden Republik Indonesia. Pertama-tama, saya ingin menyapa dan mengapresiasi teman-teman yang hadir dan tergerak untuk terus belajar, terlebih di masa pandemi saat ini. Tidak lupa apresiasi dan rasa terima kasih kepada Bunda Nuri, Kepala Bidang Pendidikan dan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, yang tidak pernah lelah mendukung, mengayomi, dan menghidupkan semangat generasi muda dan teman penyandang disabilitas di Banyuwangi. Kita doakan bersama semoga beliau senantiasa sehat dan terus menyuarakan 3S, sehat, selamat, dan sukses. Hari ini adalah launching buku perdana dari Bang Zul. Tentu saya sangat senang banget mendengarnya. Besar harapan saya, buku ini menjadi pemicu tumbuhnya semangat dan rasa optimis teman-teman muda dan khususnya teman-teman penyandang disabilitas. Sukses selalu untuk Bang Zul dan juga untuk tim Nongkibar yang ada di Banyuwangi. Sekali lagi, tetap semangat untuk teman-teman. Selalu patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kelak kita bisa bertemu kembali di Banyuwangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim Nongkibar yang kami cintai, Brada Muti, teman-teman hadirin sekalian yang tercinta pula dan yang teristimewa, tamu kita hari ini yang akan melaunching bukunya Bang Zul yang sudah tidak kita lakukan. Alhamdulillah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita tetap sehat. Dari masa pandemi kita tetap semangat dan kita harus sukses. Ini adalah suatu cita-cita dan cita-cita itu wajib harus diperjuangkan. Saudara-saudaraku sekalian, adik-adikku sekalian, hari ini Tuhan memberi kesempatan kita untuk lebih hening, memberi kesempatan kita untuk introspeksi diri, memberi kesempatan kita untuk lebih dekat dengan sesama dan Tuhannya. Maka hari ini kita diberi kesempatan, Kristen hari ini tidak dihidupkan oleh Allah. Dan ini bukan suatu kebetulan, saya pikir ini adalah suatu rahmat, di mana kita memang memfasilitasi teman-teman disabilitas, kemudian kita dihadapkan kepada suasana dan kondisi yang kurang. Apakah kita bisa mengatasinya, ataukah kita akan lelah kemudian kita membubarkan diri? Ini adalah lambang dari kita, ujian dari Allah bahwa kita ini di Nongkibar dalam suasana apapun, dalam kondisi apapun, di dalam keadaan sulit apapun, kita tetap semangat, kita tetap sehat, dan kita tetap sukses. Tentunya ini juga semangat untuk Bang Zul. Jadi kondisi ini bukan kondisi kebetulan, insya Allah Tuhan itu tiba-tiba mengirimkan sinyal ke PLN itu mati dan tidak ada pemberitahuan. Kalau ada pemberitahuan pasti kita siapkan bagaimana genset harus ada dan sebagainya. Ini berarti kita memang keadaan yang kurang ini kita harus bisa mengatasi. Keadaan kita saat ini bangsa Indonesia yang kurang tentang kesehatan,
di mana pandemi sekarang ini lagi melanda, maka kita harus bisa ambil solusi, kita harus tetap semangat dan kita harus tetap perjuangkan agar hidup kita tetap sehat, ibadah kita tetap lancar, kemudian cita-cita kita tetap tercapai. Jadi saya pikir kondisi ini bukan kondisi kebetulan, tetapi ini Tuhan buktikan kepada kita dan mengajak kepada kita semua agar kita lebih dekat, kemudian lebih intim, lebih sunyi lagi, sunyi terhadap euforia tentang keberhasilan kita, tetapi kita ramai dengan bersyukur, kemudian legal kita misalkan hibah, kemudian kita tidak laksanakan bagaimana. Kita baru diingatkan aja listrik mati, kita sudah kebingungan. Tadi saya sudah cari jenggot kemana-mana sudah tidak ada. Dan ini baru satu nikmat listrik terkurangi. Itu saja kita sudah kebingungan. Bagaimana kalau semuanya dikurangi oleh Allah? Maka hari ini adalah suatu rahmat bagi kita semua untuk diingatkan lebih sunyi lagi tentang euforia keberhasilan kita, tetapi tetap semangat untuk membangun, semangat untuk sukses, semangat ramai di dalam bekerja dan berusaha serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada Bang Zul, di mana bukunya hari ini akan di launching ya. Kemudian perlu kami sampaikan ini adalah bait ke-16. Jadi untuk yang kesekian kalinya kami berdiri di hadapan teman-teman non-gibar, kemudian tamu-tamu non-gibar yang selalu istimewa. Terima kasih Anda sekalian telah datang di sini, Anda sekalian telah menghadiri kegiatan kami, di mana kami bisa akan menularkan apapun yang kami peroleh. Selamat datang Pak Dos dari UNAD. Ini ada Bapak Pak Ali di sini. Pak Dos dari UNED, silakan, monggo. Dan ini saya pikir bukan suatu halangan, tetapi rahmat dari Allah bahwa di masa kekurangan kita tetap eksis dan kita tetap bersyukur dan bisa apapun kita laksanakan dengan kondisi apapun. Begitu ya Bang Zul ya. Narasumber sekarang hari ini adalah Bang Zul. Tadi sempat ada pesan dari Kak Anti Listia dari staf kementerian, stafsus kementerian, stafsus presiden Pak Das. Jadi Pak Das tadi sudah agak berjalan agak lama ya Bapak. Jadi mohon maaf mungkin suasana akan agak panas tetapi sunyi. Jadi ada teman-teman komunitas disabilitas juga yang mengikuti kegiatan ini. Kemudian teman-teman dari seluruh Kabupaten Banyuwangi, ada yang dari luar kota? Kira-kira? Hari ini tidak ya, karena ada dari Bandung. Ada yang dari Bandung. Oh, mungkin ada yang dari Bandung. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hitung mundur bersama-sama ya teman-teman. 3, 2, 1. Oke siap? Ya. 3, 2, 1. Selamat Bang atas launching bukunya. Terima kasih juga sudah menemani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada sore hari ini Minggu 24 Januari 2021 kami berkumpul dalam kegiatan self launching buku dari Bang Zul. Semoga langkah kami, ikhtiar baik kami, serta ikhtisar baik kami Engkau ridhoi. Usia kami Engkau ridhoi, langkah kami Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, dalam kondisi seperti ini, selamatkanlah kami, berikanlah keberkahan hidup kami, langkah kami, serta sisa umur kami. Semoga semua keberkahan umur yang Kau berikan menjadi keberkahan untuk kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bunda Nuri, ada Bapak Slamet, Misulis dan teman-teman dari tim Nongkibar dan juga ada 50-an orang ya yang hadir di sini. Lebih ya. Wow, lebih. Kalau kita lihat barisannya juga lebih. Itu juga sudah melewati saringan yang lumayan ketat karena dari tim Nongkibar tentu mungkin sembarangan juga untuk memilih peserta. Pasti yang dipilih ada orang-orang yang nantinya juga menyebarkan apa yang didapat hari ini dari Bang Zul. Bang Zul, sehat? Alhamdulillah. Kita akan punya waktu lumayan panjang Bang Zul dan kita akan berbagi banyak cerita, kisah dan juga motivasi yang nantinya ketika kita bawa pulang kita berharap ada sesuatu yang wah nanti. Udah siap? Siap? Tapi sebentar. Nanti itu. Maksudnya apa sih itu? Kita slow banget ya. Ini saya manggilnya gimana? Mas dosen gitu. Jangan, saya selalu malu kalau ada teman-teman yang bilang saya dosen karena itu sebuah profesi 24 jam. Ketika saya mungkin melakukan sesuatu yang jadi diri saya sendiri, itu kadang nggak enak lah gitu. Panggil Mas saja seperti yang dikatakan oleh Rizka. Bang Zul, hari ini kita Nongkibar ke-16 bareng dengan sebuah buku judulnya I Forget I'm Disabled. Tepuk tangan dong. Tapi sebelum kita ngobrol dengan Bang Zul, saya ingin apresiasi orang-orang yang bekerja luar biasa keras dengan waktu yang terbatas juga sampai pada akhirnya buku ini kita berhasil keluarkan launching. Untuk teman-teman yang saya panggil, mohon izin untuk berdiri dan kita beri aplaus supaya ada karya-karya yang lebih lagi dari orang-orang yang saya sebutkan ini. Jadi teman-teman yang berkontribusi tercapainya buku Bang Zul ini, penggagas ide dan penerbitannya ada brother kita Putu Indra Wijaya. Saya saat ini saya belum ketemu Ahmad Faris, teman saya yang mana tadi ya? Ahmad Faris. Lalu juga, Mas, ini ada 1 atau 2 pertanyaan singkat. Yang namanya fotografer, kita tahu Bang Zul itu fotografer, itu kan pasti responnya bagus dalam menangkap momen. Kita ingin lihat apakah Bang Zul responnya juga bagus ketika menjawab pertanyaan yang spontanitas. Kita lihat. Bang Zul, skateboard atau kamera? Kamera. Kamera. Oke. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena saya naik skateboard itu kan sering jatuh kan Mas. Oke. Dan saya baru sadar jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Kenapa Bang Zul nggak memilih skateboard atau kamera? Kalau teman-teman foto Instagramnya Bang Zul yang centang biru itu yang followernya 109.000. 109.000, follower saya cuma 3.000, itu nggak sampai 2,5%, Mas. Selebgram. Karena di beberapa postingannya Bang Zul itu dengan kondisinya itu bisa main skateboard dengan lincah. Kalah saya. Memfoto atau difoto? Memfoto. Oke. Dicintai atau mencintai? Mencintai. Lanjut ya. Fotoin CEO atau fotoin prewed? Fotoin CEO. Iya, banyak duitnya. MU atau Liverpool? Liverpool. Oh, ada warisan MU di sini? Ada. Kalian pulang saja. Liverpool ya. Fotoin model cowok atau fotoin model cewek? Maaf, cewek lagi. Yang terakhir nih Mas. Pasangan yang sempurna atau pasangan yang menyempurnakan? Pasangan yang menyempurnakan. Ada beberapa alasan kenapa saya
pilih pertanyaan singkat meskipun terkesan receh, nanti kita akan tahu apa definisi pasangan yang menyempurnakan sesuai gagasannya Mbak Gizo. Teman-teman mungkin bisa lihat di grup WhatsApp Nong Kibar, di situ ada beberapa foto yang kita bagi dan itu adalah karya-karya dari Bang Zul, ada momen-momen dari Bang Zul. Kita akan cerita terkait foto-foto tersebut. Tapi sebelum kita cek grup, Bang Zul, akun Instagramnya kan 109.000, ya. centang biru. Kenapa Bang? Kan orang Banyuwangi, kenapa nggak Mas Cak Lek? Justru awalnya itu bukan Bang Zul. Nama saya asli Ahmad Zulkarnain. Justru di desa saya itu nama panggilnya Naim. Naim, N-A-I-N. 9 yang diartikan bahasa Inggris 9. Tapi sebuah produk itu kan memang harus di-brand dengan cantik kan, agar mempunyai daya jual lebih tinggi. Maka ketika saya berani untuk berhijrah dari desa saya, desa Benelanlor, kemudian saya hijrah ke Barat Nagor, SMP LB Negeri Banyuwangi. Saya bangga lulusan dari SLB. Wow, jadi ketika saya hijrah 3 tahun di SMP LB Negeri Banyuwangi, harus saya rubah gitu kan. Apa yang pertama harus saya rubah? Pertama nama, yang kedua tingkah laku, yang ketiga adalah prestasi. Yang kita tahu dari nama itu artinya bahwa prestasi. Betul. Betul ya, tepuk tangan Bang Zul. Teman-teman sudah terima foto di grup WhatsApp? Siap? Bang Zul, hari ini kita kan biasanya kalau Nong Kibar itu talk show, kita tanya jawab. Tapi sebenarnya kita itu akan membagikan foto lewat layar di depan, tapi karena keadaan seperti ini kita manfaatkan grup WhatsApp. Bang Zul semoga masih ingat dengan postingannya, karena postingannya luar biasa banyak, ada 1000 sekian, dan semoga momen-momen ini Bang Zul masih ingat. Teman-teman, di salah satu grup WhatsApp, di dalam grup WhatsApp itu ada foto, ini kalau tidak salah ya, ada kursi roda di dalam Hagia Sophia. Ada yang tahu Hagia Sophia di mana? Di Turki. Turki. Bang Zul sudah sampai Turki. Wow. Tepuk tangan. Itu gimana ceritanya Bang Zul bisa sampai Turki? Iya, sebenarnya ngehayal aja sih, Mas. Sebenarnya ngehayal. Saya tuh anak dari tukang jualan sayur, tukang jualan ikan, dan bapak saya itu cuman tukang bengkel sepeda gayung yang mungkin gajinya itu jauh dari rata-rata. Tapi kemudian ketika saya kenal fotografi, cita-cita saya adalah melalui fotografi saya harus keliling dunia dan saya harus mengangkat derajat orang tua saya. Sesimpel itu. Sesimpel itu, ya. hanya dari keinginan yang Yes. sesederhana itu. Iya. Dan alhamdulillah juga ketika waktu itu di calling, Mas, saya orang Indonesia tinggal di Istanbul, Turki. Ini ada salam dari salah satu orang terpenting di Istanbul, yaitu wali kota Istanbul. Beliau meminta Bang Zul untuk datang ke Turki dengan 100% fasilitasnya itu dari pemerintah Turki. Ada apa saya di Turki? Dulu keinginan saya apa? Ingin keliling dunia melalui fotografi, dan di Turki saya difasilitasi. Saya di Turki saya membuat dan saya mengikuti pameran foto bersama 19 negara. Dan satu-satunya dari Indonesia saya disabilitas dua. Satu-satunya dari Indonesia Iya. dengan kondisi disabilitas dua. Ya. Keren. Ya. Disabilitas. Dari mimpi yang kecil kemudian ya pastinya harus usaha. Ya. Oke. Pernah kepikiran nggak sampai Turki sebenarnya? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Kendala paling utama ketika ke Turki apa sih Mas? Bahasa Inggris. Beneran. Miss, maaf Miss, ketika saya di Turki, Bu Nuri, Pak dosen, ketika saya di Turki, saya cuma punya beberapa kata yang saya harus ingat. Apa itu Mas?
Yang pertama, I love you. Dan yang kedua, dua kata yang selalu saya ingat, exit door, pintu keluar. Jadi ketika ditanya, saya nggak tahu bahasa, karena bahasa di Turki itu dia memiliki 3 bahasa. Dia menggunakan 3 bahasa dan bahasa Inggrisnya pun campur-campur gitu kan. Dan ketika ditanya saya nggak tahu artinya apa dan dia pakai bahasa apa, saya cuma jawab exit door, pintu keluar gitu kan. Dan alhamdulillah itu bisa balik lagi ke Indonesia. Bisa pintu keluar ya? Iya. Oke teman-teman. Jadi kalau kita ke satu negara dan kita mikir nanti akan seperti apa, kata kuncinya adalah yang penting kita bisa ngomong exit door. Kalau nggak gitu kita nggak akan keluar dari bandara. Iya, bukan hanya ke luar negeri, tapi ketika kita mempunyai masalah, kita harus ingat exit door, jalan keluar. Kalimat simpel yang kemudian memberikan arti luar biasa. Selama ini ketika kita memiliki masalah, ya opo toh kok Gusti Allah ini ngasih masalah kita yang kayak gini, ngeluh dulu. Kita nggak fokus tentang jalan keluarnya, tapi kita fokus kepada beratnya masalah itu. Padahal ketika kita fokus kepada jalan keluarnya, Tuhan itu fleksibel kok sebenarnya. Apa yang kita mau Dia kabulkan, Beliau kabulkan. Tapi tergantung kita mau nggak untuk berusaha, mau nggak untuk mencari jalan keluar. Karena sebenarnya Gusti Allah, Tuhan memberikan kita cobaan, Tuhan memberikan kita ujian selalu sepaket dengan jalan keluarnya. Dan itu saya selalu yakin. Oke, beri saya beberapa saat untuk merenung dulu karena bahasanya lumayan berat dan itu semuanya bahasa-bahasa yang bagus dan terutama untuk Bang Zul. Oke, itu yang dirasakan Bang Zul. Tapi Bang Zul gini, untuk orang yang belum pernah melihat Bang Zul, orang pertama lihat pasti fisik dong. Kita nggak pernah tahu. Orang pasti lihat pertama fisik. Dan ketika Bang Zul ngomong tentang Turki, itu tidak akan percaya kalau kita tidak lihat postingan Bang Zul sudah sampai Turki. Orang pertama pasti lihat fisik. Nah, saya tahu Bang Zul itu bukan orang yang langsung jadi seperti ini, apalagi dengan berani pasang satu kata yang menurut saya ini berat loh Bang Zul. Bukunya Bang Zul itu I Forget, I'm Disabled. Ditulis di situ, saya lupa kalau saya cacat. Teman-teman, kata itu natural. Kata itu natural. Tafsir manusia yang hubungannya jadi bermakna. Cacat, ya udah cacat. Tapi ketika diucapkan, ada beberapa orang yang merasa kalau kata ini kasar, kalau kata ini menyinggung. Bahkan cacat, disabilitas, difabel itu beberapa pilihan yang berbeda. Kenapa Bang Zul yakin kalau pakai kata cacat di situ? Apa pesan yang disampaikan kepada teman-teman? Yes, sekarang kita kalau lihat kata-kata di sini, definisi kita pasti ke fisik ya, ke tangan, ke kaki, ke mata. Tapi kita tidak sadar di antara kita sebenarnya ada satu kata-kata yang kita tidak sadar. Apa itu? Mental. Oke. Yes, betul. Sepakat. Banyak orang yang punya kualitas hidup, banyak orang yang punya potensi diri yang luar biasa. Tapi satu, mereka memiliki mental yang bobrok banget. Saya harus sebut itu. Mereka memiliki mental yang bobrok banget. Akhirnya kenapa? Akhirnya dia tidak bisa membranding dirinya sehingga menjadi sosok insan yang luar biasa dan bisa keluar dari problem-problem yang dialaminya saat ini. Maka kemudian cacat ini bukan berarti fisik. Cacat ini berarti mental. Dan di dalam buku itu, kasih bocoran nih, di dalam buku itu ada satu yang harus kita lakukan, yaitu perubahan. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang berubah nasib. Maka tugas kita hari ini adalah melakukan perubahan. Ketika gagal, kita harus modifikasi perubahan itu. Alhamdulillah. Perubahan. Wah,
suasana, suhu, keceriaan langsung berubah. Dan salah satu perubahan yang saya tangkap dari Bang Zul adalah dia selalu ingin menampilkan sebagai pribadi ketika dia dilihat pertama kali secara fisik, dengan fisik yang seperti Bang Zul ini. Yang saya tahu, saya sempat stalking Instagramnya, Bang Zul ini sudah 3 kali naik Gunung Ijen. Lebih atau enggak, Pak? 3 kali, sebenarnya keempat mau ya, Mau ke 4 kali tapi ya? bukan Ijen, Kemana itu? Rinjani. Wow. Kita cerita dulu tentang Ijen, Bang Zul. Ya. Teman-teman di sini ada yang pernah ke Gunung Ijen, tepuk tangan dong. Yang naik sampai puncak. Ada yang belum pernah sampai puncak? Ada yang belum jawab? Oke. Di salah satu postingannya, Bang Zul menunjukkan dirinya sudah sampai ke puncak Ijen. Saya tahu, ketika Bang Zul ingin naik Ijen, itu pasti bukan tanpa alasan. Apa yang bikin Bang Zul nekat sampai ke Ijen? Satu sebenarnya, Apa itu, Mas? karena di sisi lain itu keinginan. Yang kedua adalah saya ingin mematahkan stigma masyarakat bahwa disabilitas itu dia hanya bisa anteng, duduk di kursi roda, dan ketika ada orang berjalan menggapai mimpinya, ketika ada orang berjalan menggapai mimpinya, dia hanya diam dan menangis. Kapan saya bisa menggapai mimpi itu? Sepertinya kita akan capek untuk tepuk tangan karena banyak sekali pikiran kata-kata yang diucapkan oleh Bang Zul. Jadi hanya untuk membuktikan, bukan hanya sih, tapi ini membuktikan kepada banyak orang bahwa stigma kalau kita itu seorang difabel, maka kita diliputi berbagai keterbatasan, maka kamu sebaiknya duduk untuk mendapatkan perhatian orang. Tapi Bang Zul coba mematahkan itu dengan naik Gunung Ijen. Luar biasa. Di zaman sekarang, di usia sekarang, saya harus mikir 2 kali kalau naik Ijen. Berat dengan kondisi fisik yang sekarang, dengan yang usia sekarang, kayak kabur Bang Zul. Ini kapan itu? Ini kalau nggak salah di tahun 2016. 2016, lumayan lama. Ya. Kalau Tapi sekarang, ini yang kedua. ini yang kedua. Ini yang kedua. Yang pertama itu justru luar biasa ekstrim. Karena ketika saya naik puncak Ijen, saya harus dimasukkan, tahu tas karir enggak? Nah, saya dimasukkan tas karir 25 liter, yes. Jadi yang kelihatan cuma kepala aja. Ya, benar. Dan kita harus sadar, di kesempatan kita menuju sukses, di kesempatan kita meraih mimpi, kita harus sadar bahwa ada orang-orang yang setia untuk menemani kita nanti. Ngomongin orang-orang yang setia, mungkin saya punya foto siapa ya? Mas Mamet. Mas Mamet. Yes. Teman-teman peserta Novibar pernah tahu orang ini? Pernah tahu? Mbok Gemi. Bener ya? Yes. Kalau nggak tahu Mbok Gemi, Kebun Simanjuru, beliau ikon. Beliau ikon Kebun Singojuru. Namanya Mas Mamet. Dan saya ingin cerita bagaimana pertemanan Bang Zul dengan Mas Mamet. Yes. Sebagai teman yang supporting juga, tapi sebelum saya bahas Mas Mamet, di belakang saya ada teman yang lebih lama sih. Siapa itu? Yang mana Mas? Mas Ian berdiri Mas. Mas Ian? Woi, belakang Mas. Kita temenan itu udah hampir 7 tahun. 7 tahun, 2013, 2014an ya. Ya. Jadi saya yang bukan siapa-siapa, gitu kan. Dulu kita ke Jember itu, saya dibonceng sama Mas Ian kan, beliau pakai Scoopy. Iya, Mas Ian pakai motor Scoopy. Karena saya dibonceng di belakang pasti ketinggalan, gitu kan. Akhirnya saya ditaruh di depan. Ya 11-12 lah, sama kantong beras itu lah biasa. Tapi itulah proses yang memang harus kita nikmati, gitu kan. Dan saya pun juga
tidak membayangkan bahwa hari ini itu bisa sampai di titik ini. Dan terima kasih untuk Mas Ian, Mas Mamat juga. Terus ada lagi nanti gitu kan. Oke, Ya, saya punya satu teman yang lain. Namanya Mas Gumo. Mas Gumo. Ada yang pernah dengar? Yes, ini salah satu momen sebelum kita berangkat ke Turki. Mas Gumo itu ke Turki? Ya, itu ke Turki. Wow, Mas Gumo itu yang pakai topi ya? Iya. Oke. Itu saya yang di tengah. Kalau yang sebelah yang pakai jaket itu, yang pakai jaket Ya. itu adalah manajer dari Tasya Rosmala. Tasya Rosmala, penyanyi cilik Yes. dulunya. Dan Ini manajernya? iya. Oke, mahal. Dan dia dulu juga manajernya Slang juga. Slang? Oh, keren juga ya, relasi bagus. Oke, Mas Gumo, terus ada Mas Mamet. Itu teman dari kapan kalau Mas Mamet dan Mas Gumo? Selama 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Oke. Saya tahunya mungkin Bang Jul berpartner dengan mereka. Terus ternyata Bang Gumo ini, Mas Gumo ini sampai ke Turki juga. Sampai ke Turki. Dan yang mengantarkan saya ke acara Kick Andy, beliau Tiket itu tahun berapa Mas? Kick Andy tahun 2015 kan. Yang kita benar-benar tidak tahu Volta Jakarta itu seperti apa. Jadi ada cerita lucu. Apa itu? Jadi ketika kita ke Jakarta, kita berdua ke Jakarta kan gitu. Nah sampai hotel, di depan hotel kita nggak bisa masuk karena kita nggak tahu cara masuk hotel itu seperti apa. Saya nggak bisa masuk itu gimana kan? Kita ada lobbynya. Kita udah di lobby kan, Mas. Oke. Kita udah ke lobby, terus dikasih card. Nah, kita sampai ke atas itu masih mikir berdua, ini orang kita disuruh ke atas, tapi kok nggak dikasih kunci? Orang kalau masuk ke hotel, Iya. itu kan memang dikasih kartu. Iya, tahunya kan kita dibiasakan kalau masuk ruangannya kita harus pakai kunci. Pakai kunci. Pakai kunci. Di Nah situ itu pakai kan kartu. kartu. Jadi kita setengah jam Mas di depan kamar hotel itu kita nggak bisa. Dan Mas Gumo juga nggak tahu. Nggak tahu juga. Dan ketika gini toh caranya, kita udah bisa masuk, kita bingung lagi. Semua listrik kan mati kan Mas. Iya. Gimana caranya? Ini gimana? Dan saya baru pertama kali tahu kalau itu kasur yang enak banget, saya lompat-lompat Mas. Segitu girangnya. Segitunya. Iya. Tapi listrik bisa nyala kan tadi? Masih belum setengah jam itu. Ya ada beberapa cerita-cerita yang menarik juga, yang lucu juga. Ini adalah orang-orang yang sangat berjasa mungkin ya di dalam perjalanan Bang Zul. Ada Mas Gumo, terus ada Mas Mamet, terus ada satu orang. Ini saya tahu, ini kalau saya tebak ya, ini yang bikin Bang Zul punya skill fotografi yang bagus. Mas Davis, benar ya? Ya. Oke, berhasil shopping saya. Ya. Oke. Beliau bukan hanya sebagai guru, beliau sebagai partner, dan beliau juga sebagai bapak. Ya, dari istri. Dan awal cerita ketika saya ketemu Babe Jarvis, ketika saya ke Bandung untuk mengikuti acara lomba fotografi disabilitas nasional, yang waktu itu acaranya juga mendapatkan rekor negeri waktu itu. Gitu kan. Nah ketika itu kemudian saya ketemu dengan Darwis Triadi gitu. Saya sudah tahu bahwa itu maestro fotografi Indonesia kan. Tapi kemudian beliau tidak percaya bahwa saya itu bisa foto. Ya. Maka kemudian satu kamera saya itu kan dipecah Mas, lensa dicepot, baterai dicepot, memori dicepot, semua itu berantakan jadi 5 bagian. Dan saya dikasih waktu 5 menit untuk menyatukan itu semua. Aku bahasa dia, aku nggak perlu melihat kamu bagaimana cara kamu motret atau megang kamera. Aku hanya butuh melihat kamu bagaimana caranya kamu bisa menyatukan ini dalam waktu 5 menit. Dan alhamdulillah kurang lebih dari 1 menit saya sudah bisa menyatukan semua. Maka kalimat yang keluar dari lisan Babe Jarvis adalah, kalau kamu pengen belajar serius tentang fotografi, aku buat kesempatan kamu datang ke Jakarta,
aku kasih beasiswa, kamu tinggal di Jakarta di Darwis Triadi School of Photography di Senayan. Dan seketika itu juga saya merantau ke Jakarta selama 2 tahun. 2 tahun. Dari situ balik ke Banyuwangi. Dari situ balik lagi ke Banyuwangi. Dan akhirnya jadi fotografer profesional. Kalau ngomong profesional saya masih belum berani. Wow, tapi kita sudah pasang profesional fotografer. Kalau dari saya masih belum berani kan. Saya pikir ketika kita melakukan sesuatu dan kita mendapatkan imbalan lisensi, maka kita layak disebut sebagai profesional. Bagus kan juga punya sertifikatnya kan? Ya, tapi kalau saya profesional itu ketika karya-karya saya bisa diterima oleh masyarakat. Kita bisa terima. Basul, ngomongin karya yang diterima oleh masyarakat, ada nggak? Misal nih, saya pengantin mau nikah gitu, pengantin mau nikah, ya, saya mau nikah gitu. Terus saya lihat-lihat Instagram Basul bagus, tapi saya nggak percaya Basul bisa mau Basul praktek dulu itu ada nggak? Itu pertama kali Mas. Pertama Yes, kali. jadi pertama kali saya menekuni fotografi, kemudian saya tawarkan yang biasa udah pakai saya aja gitu kan. Itu juga pakai teman sendiri. Aku nggak percaya kalau kamu bisa motret. Oke. Ini hasil saya, Mas nggak percaya. Akhirnya di situ saya motret di depan dia. Oke. Motret ini hasilnya. Oke. Terus dia merenung. Oke. Mungkin karena pasti awalnya kasihan lah gitu, itu sifat manusia ya, awalnya kasihan. Akhirnya dikasihlah job prewedding waktu itu gitu, dengan bayaran sekitar 150.000. 150.000. 150.000 satu hari pun. Dan saya alhamdulillah banget karena target saya awal itu bukan rupiah sebenarnya. Target saya awal adalah ketika saya bisa membranding diri saya dan jasa-jasa fotografi itu bisa diterima oleh masyarakat gitu. Ada yang masih belum percaya Basul bisa motret? Basul, praktek dong. Boleh. Kita juga ingin dipotret dong. Boleh. Bisa nggak? Boleh nggak? Mas pinjam kamera Kamera Mas. yang 85 aja Mas. Punten ya Mas ya. Woi, silakan. Mas Yan ini Ya. ibunya adalah guru saya di Madrasah Aliyah Negeri Banyuwangi. Sekarang jadi teman. Sekarang jadi teman dan orang tuanya jadi orang tua saya sendiri akhirnya. Wow, Mas Yan. Oke. Oke, kita ingin lihat Basul motret kita dan berharap semoga ini diposting di Instagramnya. Woi, woi, woi. Saya khawatir. Dibanding kamera saya yang jatuh tuh, mending saya yang jatuh. Karena bisa dibilang kamera itu adalah pacar kedua. Bisa dibilang saya disabilitas enggak. Kalau bisa dibilang saya cacat fisik juga enggak. Karena saya tidak, kalau saya sendiri saya tidak merasa dalam lingkup itu. Karena kalau saya merasa gitu, karena semua aktivitas saya pikir saya bisa lakukan sendiri. Itu sebenarnya satu alasan satu alasan dan satu ketakutan oleh orang tua saya dulu gitu. Satu ketakutan orang tua, bisa nggak kira-kira anak saya mandiri. Dan alhamdulillah juga bukan hanya mandiri, tapi saya bisa berikan kepada orang tua saya bahwa saya bisa melakukan hal ini. Oke, siap. Teman-teman, enaknya gimana teman-teman? Basul kalau foto itu pakai apa sih? Kayak pemandu Wisata. Oh, pemandu wisata. Pakai pemandu nggak sih? Kadang ya Mas, tapi kadang juga saya yang mengarahkan sendiri. Mengarahkan ya? Iya, saya mengarahkan sendiri. Kalau ini bagusnya gimana, teman-teman Basul? Saya akan memotret satu fokus orang. Oh, saya aja. Saya akan memotret Bunda Nuri, dan luar biasanya Bunda Nuri di balik kekurangan yang Tuhan berikan ada satu daging yang Tuhan sisai.
di lengan Yang mana, teman? kanan saya ada satu daging kecil yang ini fungsinya bukan hanya mencet shutter, tapi fungsinya adalah untuk salah satunya memberikan nafkah orang tua saya. Dan hari ini saya buktikan Bu Nuri kalau daging kecil ini bermanfaat untuk saya. Oke, udah. Beres? Aku mas. Bu Nuri udah ngerti. Gimana Bu Nuri, keren? Siap, Bu. Wih. Oke. Mas, kamera DSLR itu kan bergerak ya? Itu baju pernah pegangnya lebih panjang lagi kan? Yang lensanya lebih gede, tele itu pernah nggak? Pernah, tapi tidak ada yang lebih berat selain cinta saya kepada dia. Teman-teman, ini video dari baju. Ini kita waktu di Singapura. Ini masih, wow, ini baju. Ya, saya masih kecil. Ini kita waktu di Singapura dan 2019 Bu Nuri, saya di Singapura menjadi salah satu fotografer konferensi Asia Pasifik disabilitas. Sebenarnya kayak kemarin kalau tidak ada pandemi saya berangkat ke Brasil Bu Nuri, untuk mengadakan kamera tunggal fotografi karena masa pandemi insya Allah tetap berjalan, cuma nunggu aman dulu gitu. Jadi Ini baju, beberapa, yang bikin baju. yes, Oh, ini naik mobil. ya. Saya udah 5 kali ditilang sama polisi gara-gara mobil itu. Ditilang. Wih, main skateboard. Wih. Enak loh jadi fotografer itu, bisa kenal model-model cantik. Saya tuh seakan-akan langsung lupa Bu Nuri bahwa saya itu disabilitas karena model-model cantik itu. Saya lupa kalau saya cacat. Saya lupa kalau saya cacat dulu ya. Karena hidup ini udah terlalu banyak nikmat loh. Oke, bahkan kita aja yang mungkin ya dikit-dikit mengeluh dikit mati aja kita bisanya luar biasa ya. Wow, ini apa tuh Pak? Wow. Wow. Keren. Aduh, Dennis Cannon, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Boleh nggak, Bang Jun, pada waktu di SPLB, saya rasanya pernah kasih beasiswa untuk Bang Jun dari melalui Budili. Pada waktu itu menang apa? Waktu itu saya menang lomba matematika IPA tingkat Banyuwangi sama tingkat Jawa Timur. Matematika IPA. Matematika IPA. Ya. Ya, saya ingat pada waktu itu melalui Budili. SPLB Budili. Dan sekarang saya tahu Bu, 4 kali 4 itu pasti 1, 5 kali 5 pasti 1, 10 kali 10 sama dengan pasti 1. Kenapa gitu? Yes, Bang Jul itu satu dan satu-satunya di Indonesia yang bahkan membawa nama Indonesia. Jadi saya simpulkan selain orang harusnya mengapresiasi Bang Zul itu karena karya fotografi, Bang Zul juga punya karya di bidang akademis. Olimpiade matematika. Ya, ada Olimpiade Matematika IPA, terus ada lomba membaca dan menulis karya dulu. Oke. Gitu. Terus saya juga pernah mengikuti salah satu pendidikan teater. Jadi waktu itu utusan dari Dinas Pendidikan juga. Gitu. Kita mengikuti pendidikan teater di Malang dulu dan pengajarnya langsung almarhum Didi Tada. Preman pensiun. Yes.
Langsung Langsung. Om independen. Independen. Gila, pengalaman luar biasa ya. Keren. Teater itu masih berguna nggak sampai sekarang? Masih Dalam hal apa tuh? dalam berkehidupan. Kadang kita perlu jadi orang lain, Bu, agar kita tahu tentang sama dengan siapa kita berbicara. Kadang kita tidak perlu untuk menunjukkan bahwa ini loh kita jadi orang lain dulu, agar kita tahu informasi-informasi dunia. Maka ketika orang lebih memilih untuk membuli saya cukup terima kasih banyak. Dibully, Ya, justru berterima saya kasih. berterima kasih. Apa yang didapat orang kalau dibully kan depresi gitu kan? Ya, hari ini sebenarnya di titik ini teman-teman, di titik sekarang ini justru saya rindu banget ujian. Karena terlalu banyak ujian. Yes, Wow, rindu dibully. rindu dibully. Karena kalau kita terlalu banyak ujian, kita akan jadi sampah. Kita akan terlalu apa ya? Ada di zona nyaman. Iya, betul. Tapi ketika kita ada bulian gitu kan, itulah apa yang saya namakan suplemen. Jadi dari bulian itu ada niat untuk membuktikan bahwa aku bisa lebih dari ini. Bang Jul adalah salah satu orang yang mungkin bisa keluar dengan selamat lewat exit door dari bulian. Tapi masalahnya tidak sedikit dari kita yang mungkin tidak menemukan exit door-nya, dan maka mungkin tidak berani untuk cari tahu exit door di mana. Bang Jul bisa kasih saran apa untuk teman-teman kita yang bahkan mungkin banyak yang tidak terekspos? Jangan digabah dulu. Justru kadang dari cobaan itu kita diselamatkan. Ya. Mungkin gini, kalau kita flashback ke belakang, saya tidak akan menjadi seperti ini kalau saya tidak dikasih cobaan sama Allah. Gitu. Pernah saya dikasih 2 pilihan sama guru saya, Jun, ketika kemudian suatu saat Tuhan memberikan kamu kesempatan untuk lahir yang kedua kali, Ya. kamu memilih keadaan menjadi disabilitas, ataukah kamu ingin menjadi orang yang memiliki tangan, memiliki kaki? Bang Jul pilih mana? Saya ingin menjadi seorang disabilitas. Kenapa? Kita pernah nggak sadar, pernah nggak dengar Tuhan itu kalau lagi kangen sama umatnya itu kadang kan diberikan cobaan, benar nggak? Kalau nggak diberikan cobaan, mana mungkin manusia bisa dekat sama Tuhan, mana mungkin kita sholat, mana mungkin kita berdoa, benar nggak? Dan hari ini saya diberikan ujian, saya diberikan cobaan, bukan hanya 1-2 hari. Saya diberikan cobaan itu seumur hidup, yaitu menjadi berbeda seperti kamu, menjadi seorang disabilitas. Dan buat saya ini adalah cobaan yang nikmat. Ini cobaan yang nikmat. Berarti merasa terlalu dicintai oleh Allah ya. Yes, alhamdulillah. Di usia berapa Bang Jul mulai merasa kalau ini adalah anugerah, waktu merasa dicintai, bukan orang yang kok aku begini ya? Mulai saya bodo amat sih. Mulai saya bodo amat terhadap fisik saya. Mulai saya bodo amat dengan ocehan-ocehan orang di luar. Tepatnya itu kelas 1 SMP. Ya. Karena di SD itu teman-teman bakalan dapetin tuh, bagi yang memiliki buku ya gitu kan, bahasanya ke buku kan gitu. Teman-teman bakalan dapetin satu pelajaran yang luar biasa. Kalau ngomongin dua gitu mas, saya tuh udah bener-bener jatuh. Seberapa jatuh? Saya sudah
paparkan di buku itu, saya 3 kali di masa tersulit. Masa di mana saya bukan hanya tidak memiliki teman sepermainan, masa di mana saya bukan hanya tidak memiliki keluarga, tapi ada masa di mana saya tidak merasa tidak memiliki ibu bapak, dan saya merasa tidak memiliki Tuhan. SMP, SD. SD. Jadi di kelas 4 SD, di kelas 5 SD, di kelas 6 SD, itulah masa-masa terjatuh saya. Dimana di situ saya saya menghadap cermin besar yang tinggi banget, yang lebar banget. Dan disitulah saya sadar, ketika menghadap cermin itu, saya sadar bahwa saya disabilitas. Saya berbeda dengan yang lain. Saya tidak memiliki tangan, saya tidak memiliki kaki, saya terbuang, saya sia-sia, saya adalah sampah masyarakat. Maka langkah yang saya ambil saat itu di kelas 4 SD adalah bunuh diri. Sempat berpikir seperti itu. Sudah melakukan, Sudah mencoba melakukan bunuh diri. tapi gagal. Gagal atau digagalkan? Sudah melakukan tapi tidak melakukan. Apa yang Mas Jul lakukan waktu itu? Mengambil garpu dan menusuknya ke perut. Sejauh itu ya? Yes. Tapi itu tuh enggak berdarah juga. Kelas 5 melakukan lagi, lebih tajam lagi, pakai pisau. Saya tusukkan ke perut, tapi tidak meninggal juga. Dan kelas 6 saya mencoba untuk menjatuhkan diri dari tebing dengan ketinggian 10 meter, dan anehnya tidak luka juga. Ada satu PR yang di situ yang harus saya cari. Balik dari ke awal, jalan keluar atas cobaan yang Tuhan berikan. Kalau seandainya Tuhan mengizinkan, bebas, saya bisa meninggal saat itu. Tapi ada amanah nih yang harus kita sampaikan ke semua orang, bukan hanya di Banyuwangi, bukan hanya di Indonesia, tapi harus saya sampaikan ke dunia. Perihal apa? Perihal bersyukur. Perihal apa? Perihal bersabar akan cobaan. Perihal apa? Perihal perubahan. Perihal apa? Perihal bermanfaat buat orang banyak. Dalam ya. Kita lihat slide terakhir. Apakah ini sebuah cobaan untuk Bang Jul? Foto terakhir. Ini video kapan, Bang Jul? Bulan Desember. Bulan Desember. Ini Bang Jul kan? Dengan model. Siapa ini Bang Jul? Insya Allah kita bakalan melaksanakan akad nikah di tanggal 30. Besok. Iya. Oh, selamat Bang Jul 30 Januari dan ada pesan di situ. Mungkin Bang Jul bisa sampaikan pesan Ada kepada satu kita. pesan, duduk sama rata, berdiri tak setara. Jika masih ada yang berbisik perihal fisik, pertanyakan apakah hubungan kalian sehat? Karena hubungan yang sehat lahir dari mereka yang memprioritaskan urusan hati.
Maka ada satu pertanyaan, ingin mencari pasangan yang sempurna atau pasangan yang menyempurna? Itu refleksi besar untuk kita. Karena kalau kita cari pasangan yang sempurna banyak, kita cari yang cantik banyak. Tapi ketika kita mencari pasangan yang berani untuk menyempurnakan, 1:1000. Dan hari ini saya menemukan. Aduh, saya nggak bisa kata-kata di depan teman-teman. Kita buka sesi tanya jawab, Bang Jul. Teman-teman yang punya sesuatu hal untuk disampaikan kepada Bang Jul, ingin berbagi, ingin minta saran, saya ingin dulu, saya punya wewenang sekarang. Saya ingin 2 penanya dulu. Yang pertama dari teman-teman yang difabel, 1 orang. Terus pertanyaan yang kedua, saya ingin kepada yang saya tahu Bang Zul ketika usia masih kelas 4 dan SD punya kisah yang tidak terlalu bagus dengan teman-temannya. Jadi saya ingin tanya siapa di sini yang paling muda? Usia. Nanti yang paling muda atau merasa dirinya muda boleh mengajukan 1 pertanyaan. Tapi saya ingin menyapa dulu teman-teman yang difabel. Selamat sore teman-teman difabel. Halo, selamat sore. Selamat sore. Teman-teman difabel punya 1 pertanyaan untuk Bang Zul, untuk silakan disampaikan kepada Bang Zul. Ada yang bertanya? Silakan. Nanti, oke. Saya tunggu pertanyaannya. Saya tunggu pertanyaan dari teman-teman semua. Teman-teman yang lain, silakan. Yang ingin bertanya? Silakan. Sebut nama, dari mana asalnya, dan sampaikan langsung apa yang ingin dikatakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Saiju. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman Nonggibar yang telah merawatkan saya hingga saya bisa bergabung di sini. Yang saya tanyakan sama Bang Zul tadi bilang bahwasanya bukan cacat secara fisik tapi cacat secara mental. Saya yang sempurna fisiknya, tapi saya cacat secara mental dan cacat secara pikiran. Ketika saya mau melakukan apapun, saya selalu terkalahkan, saya selalu dipatahkan oleh pikiran. Apakah saya mampu, apakah saya bisa, terus nanti ke depan bagaimana? Saya selalu berpikiran yang aneh-aneh, padahal saya belum menjalankan yang ingin saya lakukan itu. Kalau boleh, bagaimana cara Bang Jul untuk mengalahkan pikiran itu sehingga apa yang selalu Bang Jul angan-angan itu bisa tercapai? Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa tadi Mas? Bagas. Mas Bagas. Bang Jul silakan mengalahkan pikiran sendiri. Gimana Bang Jul? Yes. Tapi untuk membangun dan untuk mematahkan itu harus ada satu mimpi Mas yang kita tulis dan kita taruh di atas. Kalau bisa kita taruh di tempat tidur kita. Jadi ketika kita masuk kamar, ketika kita mau tidur, kita selalu tahu dan ingat tentang mimpi kita. Saya membangun satu filosofi pohon Natal. Ketika kita mau menghias pohon Natal, paling ujung atas dikasih apa? Bintang. Anggap aja bintang itu mimpi kita. Kemudian pohon Natal itu ada beberapa tangkai. Dari tangkai-tangkai itu kita bisa memanjat mimpi kita. Dan ketika kita mulai jatuh atau kita mulai tidak punya semangat, apa yang harus kita lakukan? Saya melihat bintang itu, satu-satunya cahaya di dalam satu ruangan yang saya harus mengikuti cahaya itu, dan saya harus menggapai mimpi saya. Itulah cara saya untuk melawan ketakutan saya, dan saya selalu katakan tidak untuk satu
untuk melawan satu kegagalan. Jadi ketika ini gimana, saya tidak akan gagal. Saya wajib mencoba. Ketika dihadapkan satu tantangan, saya pasti bisa untuk menggapai tantangan itu dan untuk melawan. Ketika kita sudah ketika kita sudah mendoktrin otak kita bahwa kita tidak akan gagal, satu hal yang kita lakukan adalah kita pasti mencoba. Dan dari percobaan itulah kita bakalan tahu mas rumus-rumus, strategi-strategi yang kemudian bisa menuju mimpi yang kita tulis di atas ini. Mendengar Bang Jul ngomong gitu, saya jadi ingat 5 cm. Jangan pernah ragu untuk bermimpi, letakkan mimpi itu 5 cm di depan muka kita. Itu kiasan, tapi seolah-olah mimpi itu dekat dengan kita. Kita bisa sampai Semeru. Salah satunya luar negeri itu. Ke luar negeri. Saya selalu pasang di kamar, saya selalu tulis di HP, saya selalu tulis di mana pun, di kamar mandi. Saya harus jadi fotografer yang bisa keliling luar negeri tanpa mengeluarkan uang spesial. Pengen jadi apa sih? Punya cita-cita apa sih Mas David? Kepala Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan. Tulis di banyak tempat Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan. Siapa tahu itu mimpi tercapai suatu saat nanti. Keren Mas Bagas. Satu orang lagi dong. Nah, saya lihat dulu ya. Tadi laki-laki sekarang gilirannya perempuan. Bagus. Mas Bagus mungkin Mbak yang depan. Nama saya Zevia dari Politeknik Negeri Banyuwangi. Saya ingin bertanya, seseorang yang ada suatu standar maskulinitas yang beredar di masyarakat untuk seseorang yang menyandang difabel, itu menurut Bang Zul itu seperti apa? Maskulinitas apa ya, kayak menjadi laki-laki yang sempurna dengan standar masyarakat. Jadi kayak seseorang difabel itu merasa fisiknya mereka itu tidak sesuai standar masyarakat tersebut. Oke. Pertanyaan bagus lagi. Kalau saya salahkan Bang Zul, ini semoga tidak salah jadi. Pernah nggak Bang Zul itu merasa kayak kurang? Pernah merasa seperti itu Bang Zul? Silakan berbagi ceritanya. Bukan hanya pantas nggak jadi laki-laki, ini pantas nggak aku menjadi manusia. Sampai ke level menjadi manusia. Karena kalau pantas menjadi laki-laki, tanggung. Pantas nggak aku jadi manusia? Karena saat itu memang saya tidak mendapatkan support dari siapapun. Ini benar-benar sendiri, kayak hidup sendiri banget. Sampai pada akhirnya down melakukan percobaan bunuh diri dan menemukan satu kata yang membuat saya bangkit, yang mengatakan la yuhibbu kamu akan yuhibbu sistem. Tuhan tidak akan melakukan sesuatu kalau kamu tidak mengorbankan sendiri. Pantas atau tidak itu sebenarnya bukan dari kita, tapi itu stigma masyarakat. Kita kalau mau hidup aja. Saya tuh simpel gitu. Kalau mau hidup aja. Kalau nggak mau dibully, kalau nggak mau diskriminasi, ya udah mati aja. Karena hidup di dunia ini ya pasti gitu terus gitu.
kalian gagal, kemudian kalian mendapatkan motivasi, kemudian ketika kalian berani untuk mengambil motivasi itu, kalian bisa bangkit dan kalian menjalankan hidup lagi, kemudian kalian sukses. Tapi ingat, kesuksesan yang sesungguhnya itu bukan ketika kita memiliki segalanya, bukan ketika kita bisa menggapai segalanya. Kesuksesan yang sesungguhnya itu ketika kita bisa berbuat kepada yang lain, kalau kita memiliki keterbatasan fisik. Tepuk tangan. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Oke, selamat sore, Dwi. Oh, malu lah. Ya mau berdiri. Berdiri. Tepuk tangan untuk Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi. Saya mau bertanya pada Bang Zul, dulu sebelum jadi fotografer, cita-citanya menjadi apa? Terus yang kedua, bagaimana pandangan Bang Zul tentang kisah kita di kota Tegal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih banyak, Dwi sudah tanya sama saya, dan terima kasih sudah datang buat lihat kita semuanya di sini. Jadi aku sedikit bisa berbicara berbahasa isyarat. Terima kasih yang dulu itu pertanyaan luar biasa yang mengingatkan saya dulu ketika TK. Jadi ketika TK, dulu teman-teman ditanya cita-citanya apa nak? Dulu kan ketika perpisahan kan ada yang pakai baju dokter, ada yang pakai baju apa? Saya memilih pakai baju apa? Apa itu? Tentara. Tentara. Karena cita-cita saya dulu menjadi seorang tentara. Sampai pada akhirnya SD masih ditanya cita-cita mau jadi apa? Tentara. Saya belum sadar, saya belum tahu bahwa untuk menjadi seorang tentara itu harus sehat jasmani dan rohani. Bukan tertulis harus sempurna, bukan, tapi harus sehat jasmani dan rohani. Salah satunya adalah sempurna dengan konten fisik. Dan ketika cita-cita itu tidak mungkin untuk saya gapai, maka saya tidak putus asa. Banyak cara untuk menuju Roma, banyak cara untuk menuju kesuksesan. Dan saya alihkan fokus saya, cita-cita saya itu saya gantikan di fotografi. Dan alhamdulillah di fotografi ini juga menemukan satu kesuksesan yang luar biasa. Apa itu? Menjadi seorang fotografer lepas disabilitas. Bagaimana kondisi difabel di Banyuwangi? Ya, alhamdulillah berkat Muri, masya Allah, yang selalu kemana-mana aluntas gitu kan. Dan ya, saya adalah salah satu musisi di Aluntas Musik Entertainment, salah satu grup musik luar biasa di Banyuwangi yang isinya adalah teman-teman difabel juga, dan saya adalah musisi di situ. Dan karena kesibukan, karena aktivitas yang baru, akhirnya saya masih belum bisa fokus ke dalam Aluntas. Tapi kita tetap jalin silaturahmi. Kalau ditanya bagaimana teman-teman disabilitas di Banyuwangi, alhamdulillah sekarang bukan hanya para guru, bukan hanya para dinas yang mengedukasi teman-teman disabilitas di Banyuwangi, tapi dengan adanya Dwi, dengan adanya teman-teman yang lain, dengan adanya Bella, mungkin hadir ada Putri, yang sekarang bukan hanya teman-teman bukan halo, siapa yang namanya Mas? Putri sama Bella adalah Bella. Oh ya, maaf aku lupa kalau ngomong sama teman-teman disabilitas kita harus buka masker Mas.
Jadi mereka tidak bisa membaca gerak bibir kita. Jadi ketika saya tidak bisa berbahasa isyarat, maka teman-teman melihat gerak bibir saya dan akhirnya kita bisa berkomunikasi. Seperti Putri, seperti Bella, seperti Dwi, mereka adalah salah satu teman-teman disabilitas yang sudah mandiri. Dwi sudah bekerja di salah satu tempat menjahit di Banyuwangi, terus kemudian Putri mungkin sudah kuliah di mana coba? Di mana? Di Malang ya Mas. UBI ya. Brawijaya? Yes, betul. Wow, tepuk tangan. Sudah berdiri di sini. Dan Bella adalah salah satu guru di SMA LD Negeri Banyuwangi. Banyak. Lagi-lagi saya akan bahas tentang potensi. Tuhan menciptakan kekurangan sepakat dengan kelebihannya. Dan teman-teman punya kelebihan masing-masing. Dan ketika dijadikan satu seperti ini, siapa yang akan sepakat bahwa teman-teman yang ada di diri kita bahwa itu adalah teman-teman disabilitas? Tidak akan ada yang sepakat, tidak ada yang setuju. Karena ketika dites kemampuan teman-teman disabilitas dan teman-teman yang non disabilitas, mereka sama-sama punya potensi, mereka punya sama-sama punya kualitas. Itulah yang kita namakan dengan setara. Sore yang bermakna sekali, sore yang memberikan banyak pelajaran untuk saya secara pribadi dan juga untuk teman-teman yang hadir di sini. Beruntung sekali ya, kita bisa hadir di Nongkibar Band sekarang. Tapi apapun itu kita dibatasi oleh waktu. Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan selanjutnya. Bang Jul, kami izinkan saya punya beberapa kalimat yang saya rangkum. Mungkin ini bisa kita resapi bersama teman-teman. Dari Zul, fotografer centang biru, kita belajar sebuah sudut pandang baru. Sahabat Nongkibar, Zul adalah sama seperti kita pada umumnya. Tidak bisa memilih, seperti saya tidak kebagian kulit putih, atau kamu yang teriak-teriak ganti orang tua, bahkan sampai letih. Sebab kita masih bisa bermimpi, mau jalan terus dengan tertatih, atau berhenti saja karena perih. Nongkibar bergerak di bidang literasi, dibantu Dinas Pendidikan Banyuwangi yang menyokong sebuah solusi. Dengan baca buku milik Zul, kita jadi tahu bagaimana dunia dari kacamatanya. Jangan pernah bilang patah hati itu picisan jika kita belum pernah tahu sakitnya dikecewakan. Kita belajar bersimpati untuk tidak jadi manusia pembuli. Terima kasih. Saya menurunkan ritme, kita kasih bareng-bareng. Mas dikit dulu, Bapak dosen, mohon izin. Hari ini kita alhamdulillah diberikan umur panjang, walaupun di luar sana banyak penyakit yang kita tidak tahu keberadaannya. Saya akan tuntut teman-teman untuk menjadi saya. Saya akan dampingi teman-teman untuk merasakan sedikit menjadi seorang baju. Kita sama-sama pejamkan mata. Kita sama-sama pejamkan mata. Hari ini kita lupa untuk mensyukurinya. Hari ini kita diberikan nikmat. Di tangan kita ada jari-jari lengkap. Kita memiliki telunjuk. Kita memiliki jempol. Kita memiliki jari kelingking. Dan kita bisa berbuat apapun dengan kesempurnaan tangan kita. Kita bisa meraih prestasi kita. Kita bisa meraih mimpi kita.
Tapi hari ini kita lupa. Ada satu nikmat yang kita dustakan. Ada satu nikmat yang tidak pernah kita syukuri. Sedangkan hari ini teman-teman di sini melihat sosok Zul yang tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, tapi masih terus semangat untuk meraih mimpi. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa melihat. Andai esok Tuhan menakdirkan kita untuk buta, apa yang harus kita lakukan? Andai esok Tuhan mengizinkan kita untuk tidak bisa mendengar, bahkan tidak bisa berbicara, apa yang harus kita lakukan? Aku Zul, sejujurnya aku ingin seperti kalian. Aku ingin seperti kalian yang mengendarai motor dengan sempurna. Aku ingin seperti kalian yang memakai baju dengan panjang dan gagah. Aku ingin seperti kalian yang beribadah dengan pakaian yang sempurna. Tapi aku tahu ini sulit. Aku tahu ini sulit. Teman-teman, di luar sana, di rumah kita, ada kedua orang tua yang harus kita bahagiakan. Ada kedua orang tua yang harus kita nafkahi. Mereka yang tidak pernah berkata lelah untuk memperjuangkan kalian, untuk menyekolahkan kalian. Satu yang ingin mereka tahu bahwa anaknya sukses, anaknya sudah bisa meraih cita-cita. Kita harus syukuri. Sepulang dari sini, kita harus menulis mimpi dan jangan lupa untuk mengeksekusi mimpi. Bang Zul yang tidak memiliki tangan dan memiliki kaki hari ini bisa melaunchingkan satu buku yang luar biasa, bisa menggapai mimpi, bisa keliling dunia. Harusnya kalian yang memiliki fisik sempurna jauh lebih bisa melakukan apa yang Bang Zul lakukan. Terima kasih sudah hadir di Motiba Seri. Terima kasih teman-teman. Sampai berdiri untuk Bang Zul.